Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali bertemu dengan Bu Ipa. Apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Oke. Hari ini Bu Ipa akan membawakan sebuah dongeng, judulnya Legenda Naga, Cerita Rakyat Kalimantan Selatan. Yuk kita dengarkan bersama. Pada zaman dahulu tersebutlah seorang laki-laki bernama Nusa. Setiap hari Nusa bekerja menggarap sawah dan juga menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Suatu ketika, kemarau yang sangat panjang. Nusa merasa kesulitan menghadapi musim kemarau kali ini, sebab tanaman di sawah mati dan tak ada ikan di sungai yang surut airnya itu. Nusa pun akhirnya mengajak adiknya berpindah tempat ke daerah lain yang masih memiliki sumber air. Perjalanan tersebut cukup jauh dan makan waktu berhari-hari. Pembekalan pun hampir habis. Nusa menepikan perahunya untuk masuk hutan bersama adiknya. Di tengah hutan, Nusa dan adiknya menemukan sebutir telur yang cukup besar, mirip telur angsa, namun ukurannya lebih besar. Ini pertama kali mereka melihat telur besar itu. Nusa kemudian membawanya kembali ke pinggir sungai dan kemudian merebusnya. Adiknya menyarankan Nusa agar tidak makan telur itu, sebab tidak tahu hewan apa yang telurnya sebesar itu. Namun Nusa tetap bersikeras untuk memakannya. Keesokan paginya, tubuh Nusa mengalami perubahan yang sangat mengejutkan. Bintik-bintik berwarna kemerah-merahan di sekujur tubuh Nusa telah berubah menjadi sisik-sisik. Tubuh Nusa, bagian perut hingga kaki, telah memanjang hingga menyerupai bentuk naga. Hanya bagian wajah dan dadanya saja yang masih menyerupai manusia. Nusa berkata, "Aku rasa semua yang terjadi pada diriku ini bermula dari telur yang kumakan. Telur itu tentu telur naga. Sungguh aku menyesal karena tidak mendengarkan nasihatmu, hai adikku. Namun, bagaimanapun juga halnya, penyesalan tidak ada lagi gunanya. Tuhan telah menakdirkan aku menjadi naga. Aku harus menerima takdir ini." Adik Nusa hanya bisa bersedih hati mendapati kejadian yang menimpa kakaknya. Sementara waktu yang diminta tolong adiknya, Nusa akhirnya berdatangan. Mereka terheran-heran mendapati wujud Nusa tanpa bisa melakukan tindakan apapun untuk menolong pemuda yang telah berubah menjadi naga tersebut. Nusa lantas meminta tubuhnya yang telah berubah menjadi naga dengan panjang lebih dari 3 kali pohon kelapa itu digulingkan ke sungai. Ia tidak tahan dengan terik panas sinar matahari. Naga jelmaan Nusa itu lantas berenang menuju muara sungai meninggalkan adiknya. Naga Nusa terus berenang hingga sampai ke sebuah teluk. Ia pun memangsa-mangsa ikan yang berada di teluk itu. Ikan-ikan yang berdiam di muara sungai itu menjadi cemas dengan kehadiran Nusa. Dengan nafsu makannya yang luar biasa, para ikan khawatir Nusa akan memangsa mereka semua. Para ikan lantas bertemu dan berunding untuk mencari cara agar terbebas dari malapetaka yang diakibatkan Nusa itu. Ikan seruang mengusulkan sebuah rencana yang akhirnya disetujui oleh para ikan. Ikan seruang lalu menghampiri Nusa dan mengatakan,
bahwa di laut luas ada seekor naga besar yang hendak menantang Musa. Katanya, "Tuan naga, di laut itu ingin mengadu kesaktian dengan Tuan naga untuk membuktikan siapa naga terkuat." Musa sangat geram mendengar laporan ikan seruang. "Sebesar apa naga di laut itu?" tanya Musa. "Sesungguhnya naga itu tidak sebesar Tuan naga," jawab ikan seruang. "Namun keberaniannya sungguh luar biasa tinggi. Ia sangat unik dengan kehadiran Tuan naga. Menurut kabar yang saya dengar, naga itu tengah menuju ke sini untuk menyerang Tuan naga." Ikan seruang menyarankan agar Musa menunggu saja di muara. Hendaknya Tuan naga menyimpan tenaga untuk menghadapi naga besar itu di tempat ini. Jika Tuan naga mencari di laut luas, bisa jadi Tuan naga agak kelelahan. Musa setuju dengan saran ikan seruang. Berhari-hari Musa terus menunggu kedatangan naga besar dari laut dengan sikap waspada. Selama menunggu itu, tidak berani tidur. Ia khawatir naga di laut itu akan menyerangnya ketika ia telah tertidur. Namun, karena berhari-hari tidak tidur, Musa pun menjadi sangat mengantuk dan akhirnya tertidur juga. Ketika mengetahui Musa tertidur, ikan seruang pun mendekati ekor Musa. Kemudian berteriak sia sekeras-kerasnya, "Bangun Tuan naga, musuhmu telah datang, musuhmu telah datang." Musa terperanjat mendengar teriakan ikan seruang. Cepat ia memutar kepalanya. Gerakan yang tiba-tiba itu membuat air sungai bergejolak-gejolak. Ia menyangka gejolakan airnya sungai itu disebabkan kedatangan musuhnya yang akan menyerangnya. Padahal gejolaknya air itu disebabkan oleh gerakan ekornya sendiri. Musa langsung menyerang. Digigitnya ekornya sendiri yang disangkanya musuh itu hingga ekornya terputus. Musa menjerit kesakitan ketika ekornya putus. Ikan seruang segera memanggil ikan-ikan yang lain untuk menggigiti luka yang ada pada tubuh Musa. Musa yang tidak berdaya kian kesakitan akibat gigitan ikan-ikan itu. Kekuatan tubuhnya terus melemah dan ia pun akhirnya tewas setelah kehabisan darah. Seluruh ikan terus memangsa dagingnya hingga yang tersisa tulang belulang Musa. Tulang belulang Musa akhirnya tertimbun oleh lumpur dan tanah. Aneka pepohonan kemudian tumbuh di tempat itu hingga akhirnya terbentuklah sebuah pulau. Warga menyebutnya pulau di muara sungai itu dengan nama Pulau Naga. Nah, begitu dongeng untuk hari ini. Apa ya pesan moralnya? Pesan moral dari dongeng Legenda Naga ini adalah kita sebaiknya selalu mendengarkan saran dan nasihat baik dari orang lain demi kebaikan kita sendiri. Orang yang keras kepala dengan mengabaikan saran kebaikan orang lain akan merasakan kerugian di kemudian hari. Demikian, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.